Dalam Islam wanita amat sangat dimuliakan, sebagaimana makanya aturannya dibikin banget ketat, termasuk ya harus ditutupi auratnya. Kita tahu ya benar-benar ketutup gitu, sampai yang boleh kelihatan hanya telapak tangan dan juga wajah saja. Wajah pun ada yang masih memakai sampai dipakaikan cadar, niqab. Udah gitu memang di Al-Quran juga sampai ada surat keempat namanya surat An-Nisa, perempuan, tidak ada surat Ar-Rijal, surat laki-laki tidak ada. Jadi benar-benar dijaga, sehingga bahkan sampai di tingkatan kalau ada laki-laki di dalam Islam ya, laki-laki ingin menyentuhnya itu harus buat perjanjian dulu sama pencipta wanitanya dengan cara akad nikah, ijab qabul. Jadi ternyata salah satu cara menghormati wanitanya adalah dengan, kalau di dalam Islam ya kami nggak diizinkan untuk menyentuh karena wanita itu saking mulianya. Ibarat gini lah, gorengan sama berlian kalau kita beli bungkusnya bagusan mana? Berlian dong, yang jaganya aja pakai dasi, pakai sarung tangan. Berlian mah pakai bekas ulangan umum jauh tahun kapan itu, kertasnya juga ya. Kalau misalkan gorengan, jadi saking dijaga dan dimuliakannya tuh sampai seperti itu. Dan kita bicara kesetaraan, iya ditinggikan derajatnya, mulia itu, tapi ya kami berharap jangan sampai kesetaraan itu berarti benar-benar disamain semua, bahwa ya berarti perempuan juga harus jadi kuli gitu kan? Enggak, karena mereka punya peranan masing-masing. Ya, bahkan ada yang unik, mereka bilang kayak gini, potensi paling sakitnya laki-laki itu cuma patah tulang bro, secara fisik. Tapi kalau perempuan yang lebih sakit dari itu adalah melahirkan. Pernah ngobrol sama dokter, dia bilang gini, melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Tapi kalau laki-laki kuatnya di logika, wanita yang dengan perasaan logikanya tumpul, tapi justru dengan perasaan itu bisa membuat dia menjadi lebih kuat daripada laki-laki. 4 jam ngejebokin, nyusuin, segala macam. Dan kalau dia udah benar-benar sampai kayak gitu, udah benar-benar kena sayang, kita laki-laki bisa jadi belum tentu kuat. Dengan akhirnya peran sebagai rahim peradaban, sampai ada yang berkata kalau pengen ngerusakin peradaban, rusak aja perempuannya. Dibikin dia jadi bandel lah, apa segala macam, tidak menjaga dirinya. Itu cara paling gampang. Dan ternyata di Islam juga ada dimuliakan. Punten ya, kalau dalam Islam misalkan ada ayah yang soleh, belum tentu ada anaknya yang ikut soleh pasti. Belum tentu. Kayak contoh, Nabi Nuh alaihi salam terus kena air bah, itu anaknya ada yang kena air bah, padahal ayahnya soleh. Tapi kalau di Islam, sejauh kami belajar, kalau ibunya yang sudah soleha, itu anaknya pada jadi semua. Istrinya Imran namanya Hana, Hananya soleha, punya anak perempuan namanya Maryam. Nah Maria kalau di Nasrani, Bunda Maria soleha, lalu anaknya jadi Nabi kalau kami percaya. Kalau jadi Nabi Isa ya, istrinya Rasulullah Khadijah soleha, anaknya Fatimah, Fatimahnya soleha, punya anak Hasan Hussein. Jadi sejauh kalau kami melihat, kalau misalkan wanitanya terjaga dan mereka jadi rahim peradaban, disebutnya juga madrasatul ula, jadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Bismillah, masa depan pendidikan tuh terjamin kalau istrinya terjaga. Cara paling mudah ngerusak peradaban, rusak wanitanya. Makanya dikasih aturan ketat banget untuk wanita itu, karena supaya mereka terjaga. Dan jangan lupa ikatlah ilmu dengan tulisan bersama Gribble.